yang mampu melakukan yang demikian semuanya itu, ya, yang tadi kita sebutan itu semuanya, kita sebutin tadi itu qadirun ala ihya'il mauta, maka maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Ini dia intinya di sini, bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabul ashqa alladhi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك وبارك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والخرم وترجمان لسان الكذب ومنبع العلم والحلم والحكمة والفكر أمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد وشرفين زد وشرفين وكرم وتمرينا ورفة ومهابة وبرا وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العظيم القدر الجليل
الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وكذلك الليل والنهار يتناوبان كلما ذهب أحدهما جاء الآخر وكذلك الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر كلها تجيء وتذهب وكذلك القمر ينمحق كل شهر ثم يتكامل ثم ينمحق وكذلك الكسوف للشمس والقمر حيث يذهب الضوء منها ثم يعود. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah. Di antaranya orang tua kita Bapak Haji Nasir, Ustaz Haji Musa, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Arif Khairuddin, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Muhammad Wahyudi, Ustaz Mehmet, Ustaz Makmun, Ustaz Haji Ngalianto, Ustaz Haji Nurjaya Kusuma, Ustaz Patoni, Ustaz Haji Radun Najihin, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Khamsin, Ustaz Bapak Haji Mawad Husin, Ustaz Haji Matani, dan yang lainnya, para asatidz yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Ustaz Herlambang. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis dalam kita ini akhir dari tahun 2020. Insya Allah beberapa hari lagi akan datang tahun baru, ya, tahun baru miladiah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Haji Madinah dan Haji Madani, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa kadzalika al-lailu wan naharu. Begitu juga malam dan siang. Biasanya kalau di Arab itu disebut malam duluan, malam dan siang. Kalau kita siang dan malam, ya. Ya tanawabani, bergantian. Datang malam, siangnya nggak ada. Datang siang, malamnya nggak ada, gantian. Ya. Jadi itu Allah yang membikinnya. Coba andai kata malam terus-terusan, ya, beku kita, atau siang terus-terusan, angus kita. Ya, Allah yang mentakdirkan ada siang, ada malam. Ada yang siangnya panjang, ada yang siangnya pendek, ada yang malamnya panjang, siangnya pendek. Ya, seperti daerah Eropa, ya, sekarang ini musim dingin.
malamnya panjang. Sebagian negeri Arab ya seperti Syria, Jordan, Jazair, Tunis, Maroko, ya, Palestina, Libanon, termasuk juga di Mesir, sekarang sedang musim dingin. Malamnya lebih panjang daripada siang. Nanti bulan Agustus, bulan Juni itu masuk musim panas. Siangnya panjang, malamnya pendek. Baik. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akharu. Ketika datang salah satu, umpamanya malam, maka ketika malam hilang, maka datang siang. Ketika siang hilang, malam datang, begitu gantian. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru. Begitu juga matahari, wal qamaru bulan, wal nujumu bintang, was sahabu awan, wal mataru hujan, kulluha taji'u wa tadhhabu. Semuanya datang pergi ya. Datang matahari terus hilang, datang bulan terus hilang, datang bintang terus hilang. Awan begitu juga, datang awan panas hilang, hujan datang hujan terus hilang, ya. Semuanya Allah yang mengaturnya. Wa kadzalikal qamaru yanmahiku kulla syahrin. Bulan begitu juga, ya, setiap hari kecil, summa yatakamalu, kemudian besar sempurna. Setelah sempurna yanmahiku kecil hilang, gitu ya. Semuanya nanti sampai bulan purnama, lama-lama hilang habis. Nanti nongol lagi dikit besar, dari besar balik lagi kecil gitu. Wa kadzalika al-kusufu lisyamsi. Begitu juga gerhana matahari. Wal qamari, gerhana bulan, ya. Jadi ada beberapa kejadian di mana matahari tertutup sehingga sinarnya tidak ada. Itu namanya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, bulannya tertutup, ya. Sehingga tidak ada sinarnya. Tapi sebentar, ya, sejam umpamanya, di situ balik aja lagi, ya, karena berputar kan, ya, semuanya berputar, ya. Nah kalau sudah waktunya ketemu beradu, ya ketutup. Ya. Kalau beradunya pas matahari terbit, ya berarti matahari ketutup. Nah, saat ketutup itu namanya gerhana matahari. Nanti kalau bulan ketutup namanya gerhana bulan. Itu Allah yang mengaturnya. Haitsu yalha'u dhau'u minha, di mana ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari hilang cahayanya. Ketika terjadi gerhana matahari hilang cahaya matahari karena tertutup. Ketika terjadi gerhana bulan hilang cahaya bulannya karena tertutup, ya. Itu semuanya yang mengaturnya Allah. Thumma ya'udu, sesudah tertutup balik lagi ke asalnya, ya. Matahari bersinar, bulan bersinar. Gerhana juga ada gerhana sedikit, gerhana banyak, ada gerhana cincin namanya itu, ya. Macam-macam. Wa kadzalikal ardu, begitu juga bumi, takunu yabisatan. Kadang-kadang bumi itu kering. Humma yunbitullahu fihan nabata. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya tanahnya kering, tandus, tidak ada sama sekali pohonan. Kemudian turun hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hidup lagi, segar lagi, ya. Summa yadhhabu minha, kemudian kering lagi, fata'ulu yabisatan,
menjadi kering, balik lagi ya tanahnya tandus, maka pohon-pohonannya menjadi kering lagi. Entar datang hujan, subur lagi, begitu ya. Kita lihat kan begitu kan? Nah, itu semuanya yang mengaturnya Allah. Ya, hujan yang mengatur Allah. Tumbuh-tumbuhan biar kita apain juga, kalau Allah bilang nggak tumbuh, nggak tumbuh. Ya. Karena ini wajib kita bersyukur. Semuanya yang mengatur Allah untuk makhluknya. Thumma tanbutu maratan ukhra. Kemudian tumbuh lagi. Sesudah tadinya kering, tandus, nggak ada rumput, nggak ada pohonan. Kemudian tumbuh lagi tuh rumput, tumbuh lagi pohonan. Falladzi qaddara ala dzalika kullihi, yang mampu melakukan yang demikian semuanya itu ya. Yang tadi kita sebutkan itu semuanya, kita sebutin tadi itu qadirun ala ihya'il mauta, maka maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Ini dia intinya di sini, bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang sudah mati. Ya, jadi sebutin tadi itu semuanya ya, tentang kekuasaan Allah. Ya. Rambut tumbuh, gigi tumbuh, sampai pohonan tumbuh, datang bulan. Datang malam, datang siang, itu semuanya kita sebutkan, itu kan menunjukkan Allah Maha Kuasa. Nah, kalau yang begitu tuh Allah kuasa, maka menghidupkan yang sudah mati Allah Maha Kuasa. Ya. Ba'da fana'ihim fil ardi, sesudah mereka hancur di muka bumi. Ya, sekarang kita hidup. Suatu saat kita pasti mati. Ketika kita mati, pasti dikubur. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Ya. Mati kemudian dikuburin. Umumnya. Ya, ada juga yang nggak dikuburin. Umpamanya matinya di laut, ya dimasukin ke dalam laut, atau matinya dimakan binatang. Ya. Tapi kebanyakan orang mati dikuburin. Ya, jadi semuanya masuk ke dalam tanah. Sesudah masanya, bisa saja ribuan tahun. Ya. Nah, sesudah hancur kita menjadi tanah, nanti Allah bangkitkan lagi, hidup menjadi makhluk baru lagi untuk digiring ke padang mahsyar. Disitulah yang namanya yaumul hisab. Jadi ini akidah Islam, bahwa kita nanti suatu saat akan dihidupkan lagi. Ya, jadi jangan sampai kita sewenang-wenang hidup di dunia. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk dihisab. Apa yang telah kita lakukan selama di dunia, semuanya akan ada balasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya bagus, balasannya bagus. Kalau amalnya jelek, balasannya jelek. Itu akidah yang harus kita masukkan dalam hati kita, bahwa suatu saat nanti sesudah kita mati akan ada hari kebangkitan. Padahal kita udah melatih diri kita tiap hari, tiap malam, ya kita tidur, terus kita bangun lagi, besok kita tidur, kita bangun lagi. Itu kan sebenarnya latihan hari kebangkitan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ya, seperti orang-orang komunis PKI, dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi kalau mati, mati aja. Jadi tanah, selesai. Ya, itu. Nah, tapi kalau kita umat Islam, kita yakin sesudah kita mati, nanti suatu saat kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Itu akidah kita itu. Nah, karena kita yakin akan dibangkitkan lagi nanti, supaya kita hati-hati selagi kita hidup. Karena tujuan kita hidup ini kan untuk ibadah, ya. Jangan sampai kita lengah, kita lalai dengan kenikmatan dunia. Sebab harta, sebab pangkat, sebab kedudukan, sebab ingin supaya namanya terkenal, kita lupa. Akhirnya kita sewenang-wenang, ya, kita zalim, ya, kita cari kedudukan dengan menghalalkan yang haram, ya. Apalagi menzolimkan orang lain, ya. Jadi carilah rezeki yang biasa-biasa aja, ya, yang halal, ya, jangan terlalu berlebihan. Carilah pangkat yang biasa-biasa aja, ya. Jangan untuk pangkat harus membunuh orang, ya. Nggak akan berkah hidup kita, nggak akan tenang, ya. Ini pentingnya nih. Fa'alal abdi, maka bagi seorang hamba ayyukthirul fikra, supaya banyak menggunakan akal pikiran, fi dzalika, tentang yang demikian, bahwa kita hidup, nanti kita mati, nanti suatu saat dibangkitkan lagi dari alam kubur, ya. Dalam buku fikih, dalam buku akidah itu nanti kita dibangkitkan dalam keadaan hufat, urot. Hufat itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, ya, naplak. Urot dalam keadaan telanjang, ya. Ghairu mahtun dalam keadaan tidak disunat, ya. Sampai Aisyah ketika Nabi mengatakan demikian, wah auratana ya Rasulullah, bagaimana aurat kita ya Rasulullah? Kalau kita semuanya berkumpul pada telanjang bagaimana? Kata Rasulullah, saat itu orang dalam keadaan ketakutan. Jadi sampai tidak ada seorang pun bisa melirik. Saking seremnya itu. Coba lihat. Coba kalau sekarang begini, ada yang telanjang, pada ngelirik nggak? Tapi nanti nggak sempat. Saking seremnya. Coba lihat itu. Jadi itu mauqifnya itu betul-betul menakutkan. Dalam keadaan semua telanjang bulat, tidak ada seorang pun bisa melirik. Kayak kita tawaf aja dah, ya, yang sudah umrah atau haji, itu tawaf kan nyampur kan, laki perempuan. Ya. Nggak ada orang yang berani itu sengajain, ya, umpamanya nyenggol-nyenggol perempuan, ada nggak? Lagi tawaf begitu. Nggak terdetik di hati kita. Andai kata mau kesenggol juga kita minggir, ya. Coba kalau di kampungnya begitu, ya. Di pasar umpamanya, lain kan. Tapi waktu tawaf takut gitu. Walaupun di depan kita cewek-cewek Arab yang pantatnya gede-gede. Padahal kalau diempedin itu nggak ada yang curiga. Ya umpamanya, empedin tahu nggak empedin? Tahu nggak? Ya. Andai kata diempedin tuh pantatnya, nggak ada yang buruk sangka. Tapi nggak ada yang berani. Kenapa? Karena waktu itu mauqif ibadah, kita mengagungkan Ka'bah. Tapi selesai tawaf, ya, di hotel, di pasar, lain lagi dari pikiran kita. Itu. Ya. Apalagi nanti waktu saat mauqif, saat betul-betul menakutkan, sehingga kata Rasulullah tidak ada orang yang memikirkan orang lain, karena dia lagi sedang sibuk memikirkan dirinya. Ya tuh, ya. Jadi hidup sebentar banget dah. Ya. Setelah itu kita hanya menjadi bahan cerita. Ya, dulu di sini, ya, pengurusnya Ustaz Haji Diman, ya, Haji Idris, Haji Nasir, ya, ini yang bikin masjid ketuanya dulu Haji Nasir. Ya. Haji Diman nggak berani bongkar masjid. Ya. Ya. Akhirnya Haji Nasir atau Pak Haji Madali itu, ya. Jadi seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita harus ingat jasa-jasa orang.
ya, supaya membiasakan menyebut-nyebut kebaikan orang. Ya, ini masjid ini dulunya ini siapa? Nah, kalau zaman saya ingatnya itu Haji Diman, Haji Idris. Setiap ada acara rumah Haji Idris mampirnya, maulid rumah Haji Idris. Ya, ada majlis taklim acara rumah Haji Idris, semuanya makannya minumnya. Ya, Pak Haji Diman begitu juga, ya. Haji Main begitu juga di masjidnya. Nah, terus masih ini dibangun ketuanya Haji Nasir. Haji Nasir itu supaya kita ingat ya. Orangnya tawadhu. Nah, motornya Bapak Haji Madari. Nah, ini jasa-jasa mereka. Ini amal soleh yang menemani mereka di alam kubur. Biasakan ingat kebaikan orang, ya, supaya kita apa? Supaya kita bisa ngikutin orang yang meninggal. Nah, nggak ada, cari di rumahnya udah nggak ada. Yang ada hanya ceritanya. Nah, kita ingin ketika kita mati menjadi bahan cerita yang baik-baik. Jangan seperti menjadi Fir'aun. Pernah lihat Fir'aun nggak? Nggak kan? Tapi kalau ente dipanggil Fir'aun, ente gira nggak? Mengapa marah? Karena ente belum lihat. Ada orang di jalanan, Fir'aun sini, dimarah nggak? Kan belum pernah lihat. Mengapa? Mengapa kita begitu bencinya kepada Fir'aun? Padahal itu udah ratusan ribu tahun. Karena Allah menceritakan perilaku Fir'aun yang begitu kejamnya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Raja Namrud bersama Nabi Ibrahim, ya. Begitu juga raja yang begitu berkuasa sampai Ibrahim dibakar. Ibrahim dibakar itu waktu mau dibuang, dilempar ke api, malaikat mengatakan Ibrahim minta kepada Allah supaya diselamatin. Kata Ibrahim, Allah lebih tahu lagi. Coba lihat. Memang sudah takdirnya begitu. Masukin ke dalam api, apinya nggak membakar. Langsung Allah mengatakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tinggal kisah doang, tapi kisahnya Raja Namrud tidak bagus. Yang disebut yang bagus-bagus Nabi Musa perjuangannya, Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW. Nah, jadikanlah diri kita menjadi bahan cerita yang baik-baik. Ya, jangan sampai kita mati orang pada girang. Alhamdulillah, baru sujud syukur. Ya. Dan nanti kalau ada yang mati, ya, sujud syukur, ya, supaya hidup kita bahagia. Ya. Nanti kompak semuanya, MUI umumin telah meninggal si fulan, mari kita sujud syukur. Ya. Cakep ada. Nah, kebentar tuh, tapi jangan tuh supaya dia mati. Kita minta supaya umurnya panjang. Sampai nenek-nenek, ya, sampai pikun, sampai berak di jalanan. Ya, jangan cepat mati, enak banget cepat mati. Ya. Biarin, ya, sampai kakek-kakek, sampai pikun, ya, sampai giginya habis makan tuh kambing gitu, ya. Udah nggak di giginya. Ya. Jadi jangan sumpahin cepat mati, sumpahin supaya umurnya panjang, nggak mati-mati, biarin. Ya. Biar dirasain tuh hidup udah tua itu enak apa kagak gitu ya. Nah, jadi begitulah. Ini tujuannya supaya kita berpikir, oh iya benar ya. Ya, umur semakin berkurang. Ya, sebentar lagi masuk Januari 2021. Cepat banget. Ya. Kita renungin apakah ibadah kita, apakah mengajarnya kita, apakah bekerjanya kita, apakah hadirnya kita di majelis taklim semata-mata karena Allah atau bukan? Satu tuh, ya. Yang kedua, apakah sudah bertambah ilmu kita, ya?
Apakah sudah bertambah silaturahim kita? Apakah sudah bertambah akhlak kita? Apakah sudah terjadi perubahan menjadi lebih bagus lagi? Berpikir. Karena apa? Karena sebentar. Kesehatan sebentar, umur sebentar, jabatan sebentar. Habis itu mati dah. Jadi supaya ayukthiro al-fikro, memperbanyak berpikir fi dzalika, tentang yang demikian. Yang demikian itu bahwa nanti suatu saat kita akan mati, kita akan dibangkitkan lagi, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqwa imanuhu bil ba'thi, sampai imannya kuat dengan kepercayaan ada hari kebangkitan. Nah, kalau kita percaya ada hari kebangkitan, pasti kita takut selama di dunia untuk berbuat maksiat, karena ada dihisab nanti. Ya, semuanya tercatat dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Dengan sebab takut itulah maka kita menjadi orang baik. Takut. Ya. Makanya ulama itu cirinya takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi cirinya ulama itu ada khasyah, ada takut kepada Allah. Jadi kalau ulama nggak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Itu kaidahnya itu begitu. Nah, ketika dia takut kepada Allah, maka dia namanya ulama. Bukan yang berderet titelnya, ya, tapi dia tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Kalaupun dia ulama dunia. Ulama yang sebenarnya adalah ulama yang ada khasyah. Takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Mengapa takut kepada Allah? Karena nanti dia akan dihisab. Akhirnya dia istiqomah, dia benar, dia ibadah, dia takut zalim, dia takut menyakiti orang. Kenapa? Karena nanti ada yaumul hisab. Wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu, dan dia tahu bahwa Allah nanti akan membangkitkannya dia. Wa yujazihi bi a'malihi, dan Allah akan membalas amal-amalnya. Ya. Nah, semua ini kita nanti akan dibalas amal-amal kita. Oleh karena itu supaya kita berbuat baik, ya. Sang sayang, ya, hidup yang sebentar kalau kita gunakan untuk berbuat maksiat, sang sayang. Yang namanya kenikmatan dunia sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia itu sebentar. Kenikmatannya hanya menipu kita. Ya. Nikmat makan, seenak-enaknya nikmat makan itu hanya di mulut doang. Itu juga kalau mulut kita sehat. Kalau lagi serawan enak nggak? Ente lagi sehat nih, makanan yang paling ente demen apa ya? Ntar giliran serawan ente makan, enak nggak? Enggak. Jadi nikmatnya makanan itu ketika mulut kita sehat atau badan kita sehat. Ketika badan kita sehat, maka nasi ame garam aja enak nggak? Tapi kita serawan sakit, biar nasi kembuli juga enak nggak? Ya, jangan sampai kita tertipu. Dulu kita masih kecil kalau mau sekolah dulu namanya SR. Itu setiap pagi tuh nenek saya kepelin nasi ame garam, ya 3 biji tuh sambil jalan kita makan. Tahu di sini bagaimana? Ngalamin kan? Itu saya ngalamin tuh. Nggak pakai sendal, pakai celana pendek. Coba lihat, makan nasi ame garam loh, enak banget. Kenapa? Badan sehat. Kalau kita sakit, baru dah tuh digorengin telur. Ya. Jadi sakit dulu dah tuh. Ya. Telurnya juga telur yang udah dingin. Ya. Ceplok mata sapi itu. Kalau sakitnya parah, baru potongin ayam.
Ayam yang digura kagak jalan, nah itu baru dipotong. Udah masih diam aja, nah ini dipotong. Kalau dia masih jalan, cari lagi yang lain. Ya. Nah, ada banyak, karena semuanya pada miara ayam dulu. Ya. Berkah, miara ayam, miara kambing, miara sapi, berkah. Ya. Nah, jadi begitulah, bukan masalah makanannya, masalah hati kita. Semuanya begitu kenikmatan. Ya. Andai kata nikmatnya di mulut, ketika ketelan, hilang nggak nikmatnya? Hilang, udah cuma di mulut doang. Semuanya begitu. Jabatan begitu juga. Kita merasa jabatan itu enak, ya. Kita merasa doang. Ya. Padahal itu tanggung jawab nanti di akhirat. Apakah ada orang yang dizalimin umpamanya? Tetap akan dihisab. Baik. Fa'ala qadri quwwati imanihi, maka sebatas apa kekuatan imannya, bidzalika yajtahidu fit ta'at, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Jadi imannya itu berapa? Kalau imannya tinggi, maka taatnya tinggi. Kalau imannya sedang, maka kesungguhannya di dalam taat sedang. Kalau imannya tipis, maka ketaatannya kepada Allah juga tipis. Jadi itu tergantung kekuatan iman. Makanya kita nggak bisa menyamai para sahabat. Para sahabat itu orang-orang mulia, itu khairul qurun. Walaupun mereka terjadi perbedaan pendapat, itu bukan urusan kita. Yang jelas sahabat itu, ya, sahabat Nabi orang-orang mulia. Kita nggak bisa sampai untuk menyamai iman dari para sahabat. Atau menyamai amal. Sebanyak apapun amal kita, nggak akan bisa menyamai amal para sahabat. Jadi semakin tinggi imannya, semakin bagus taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pentingnya itu, ya. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Di hati kita ada iman, tapi dia bisa bertambah. Nah, lagi begini nih, naik ini imannya. Ya, ntar sampai rumah turun lagi, besok turun lagi, besok turun lagi. Masuk majelis taklim, naik lagi. Kalau di tiap hari majelis taklim didatengin, naik. Sekali aja dia ngaji, turun lagi, gitu. Nah, jadi supaya kita jaga iman kita, yang paling penting iman. Kalau mati kita dalam keadaan beriman, aman. Apapun yang disampaikan oleh orang yang masih hidup berupa hadiah pahala, sampai. Kalau mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Baik. Wajtinabil mukhalafati lisyar'i. Maka dengan iman yang kuat, dia akan jauhi dari melanggar syariat. Akhlak begitu juga. Semakin bagus imannya, semakin bagus akhlaknya. Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi semuanya kembali ke iman. Ya, kalau imannya mantap, maka amalnya mantap. Tapi kalau imannya lemah, ya lemah. Orang yang sudah percaya dengan sedekah, maka dia nggak akan takut untuk bersedekah. Ini dia yakin. Tapi kalau orang imannya lemah, disayang. 2000 juga disayang. Jangankan ke orang, buat dirinya juga disayang. Itu namanya orang pelit tuh. Ya. Jangankan kasih orang, kasih ke dirinya disayang. Ya, dia mau makan restoran Padang disayang. Mendingan gado-gado aja dah. Tiap hari makan gado-gado, mencret. Duitnya banyak, disayang. Itu orang pelit tuh. Buat ke dirinya disayang. Apalagi ke bininya, apalagi ke anaknya, apalagi ke orang lain. Itu penyakit. Jadi harus diobatin.
Obatinnya apa? Membiasakan berinfak dengan keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan Allah ganti. Harus yakin. Ya. Apapun yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan pasti Allah ganti. Allah ganti dengan apa? Dengan semua kebaikan. Apakah diganti dengan harta, diganti dengan kesehatan, diganti dengan keberkahan, diganti pasti. Nggak ada yang sia-sia. Kalau imannya udah mantap, tapi kalau imannya masih rendah, dia bingung, dia ragu. Ya. Saya di Masjid Al Khairat mengajar tafsir di Condet, masih surah Baqarah dan babnya ayatnya terakhir tentang ayatul dain. Sebelum ayat ad-dain ada namanya tentang memberi maaf kepada orang yang berhutang. Yaitu kalau orang hutang sama kita, maka kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Tungguin sampai dia mampu. Ya. Jadi kalau dia nggak mampu, umpamanya jatuh temponya bulan Desember, terus dia nggak mampu, kita tungguin lagi bulan Januari. Dia nggak mampu juga, nggak apa-apa bulan Februari. Terus begitu sampai dia mampu. Nah, kalau dia nggak mampu juga, kita maafin. Itu orang yang paling mulia, paling tinggi akhlaknya, memaafkan orang yang berhutang. Nggak ada lagi lah. Ya, utangnya 1 M dimaafin, cakep nggak? Ya, itu akhlak yang paling tinggi, itu nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Gitu. Udah habis pengajian makan. Ada seseorang mengatakan, emang tadi Ustadz mengatakan itu supaya dimaafin. Ada orang utang sama saya 3,5 M. Maafinnya gimana Ustadz? Ya udah, ya dia bilang kalau ente mau maafin silakan, nggak maafin ya nggak apa-apa, ntar ente tebus di akhirat. Udah. 2 minggu berikutnya lagi kan hadis sama tafsir gantian. Minggu berikutnya hadis, minggu berikutnya lagi tafsir. Terus masih membahas tentang itu juga karena ayatnya masih belum sempurna kan, udah waktunya udah isya. Udah. Terus kata Nabi, orang yang memaafkan orang yang berhutang nanti akan dilindungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Dah. Terus makan lagi dah tuh. Habis makan kata dia, alhamdulillah, saya maafin dah Ustadz katanya. Mengapa lo maafin? Karena saya pengen mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi 3,5 M dimaafin. Ngarepin nanti mendapat naungan Allah. Jadi orang yang sedekah nanti akan dinaungi oleh Allah. Kalau kayak bahasa kita ada payungnya. Jadi orang-orang pada kepanasan, nanti kita dipayungin oleh sedekah kita. Sedekah kita ngikutin kemana aja. Jadi kita nggak merasa panas. Akhirnya kata dia, saya maafin dah. Biasa nanti dapat naungan Allah, dapat payung katanya, biar nggak kepanasan. Tapi kalau dibayar, alhamdulillah. Gitu. Itu satu contoh. Ya, kalau udah beriman, udah lepas. Di sampingnya ada juga tuh orang dia pekerjaannya jual mutiara. Ini kalau mau beli mutiara, kasih tahu saya, ntar saya bilang, ya, banyak mutiaranya stoknya. Ya. Mau sekarang lagi krisis, jadi nggak laku-laku. Ya. Jadi kalau mau beli, banyak dia. Yang khusus menjual mutiara. Kata dia begitu juga tuh ada. Ya. 1 M lebih. Ya. Jadi apa? Tapi katanya bukan minjam. Jadi saya melapornya sebagai penggelapan. Ya. Dilapor ke Polda, akhirnya dia nyerah, dia mau bayar, tapi bayarnya dicicil gitu. Tadinya dia pasrah. Nah setelah dia dengar ayat ini nih, ayat memaafkan itu, dia pasrah, biarinlah saya maafin dah. Lihat tuh. Jadi orang yang beriman tuh begitu. Ketika dengar apa kata Allah, diikutin. Berkah hidupnya. Akhirnya apa? Akhirnya malah hutangnya dibayar meskipun dicicil. Jadi begitulah
supaya kita meningkatkan iman. Kalau iman kita kuat, maka amal soleh kita menjadi kuat.